3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas penyimpanan energi akan mempresentasikan tugas 2 kami, yakni pengembangan metode dan material penyimpanan hidrogen dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Next. Nah, yakni anggota kelompok kami yang pertama ada saya, Amelia Baheta dengan NRP akhir 063, kemudian Atika Dinda Safira dengan NRP akhir 012, kemudian Lutfia Lilah Kusumasari dengan NRP akhir 048. Pengembangan metode dan material penyimpanan hidrogen dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Next. Yang pertama yakni pendahuluan. Seperti yang kita tahu, hidrogen merupakan unsur yang paling melimpah, terhitung sekitar 75% dari massa unsur dalam alam semesta. Hidrogen ini merupakan unsur yang melimpah sekali di alam. Kemudian senyawa hidrogen ini relatif langka dan jarang ditemukan secara alami atau ditemukannya dalam bentuk produksi industri dari berbagai senyawa hidrokarbon seperti metana. Kemudian next. Melihat kelimpahan unsur hidrogen tersebut, banyak sekali pemanfaatan dan pengembangan penggunaan hidrogen tersebut dalam berbagai sektor, mulai dari industri, kemudian energi. Tentu demand penggunaan hidrogen ini sangat tinggi. Nah, ini harus diimbangi dengan penyimpanan hidrogen yang baik agar terjadi distribusi energi hidrogen yang baik dan berkembang pesat. Nah, salah satu contoh demand-nya ini seperti laporan permintaan tinggi akan proyek hidrogen. Berdasarkan laporan wawasan hidrogen 2021, Dewan Hidrogen McKinsey, sekitar 208 proyek hidrogen telah diumumkan di seluruh dunia. Proyek terbanyaknya di Eropa dengan 126 proyek, diikuti Asia dengan 46 proyek, dan berbagai negara melakukan proyek-proyek mengenai penggunaan hidrogen. Nah, ini adalah hal yang melatar belakangi kami melakukan ulasan kritis mengenai penyimpanan hidrogen mengingat demand-nya yang tinggi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Kemudian next. Selanjutnya yaitu adalah pengembangan hydrogen storage tahun 2002 hingga 2006. Next. Nah, berdasarkan penelitian dari Achievement 2004, mengatakan bahwa banyak metode yang berkembang pada saat itu untuk penyimpanan material energi hidrogen, namun masih banyak kendala pada setiap metodenya. Penyimpanan energi hidrogen yang berkembang pada tahun itu yang pertama ada kompresi hidrogen, kemudian yang kedua ada liquid hidrogen, yang ketiga ada metal hydride, dan yang keempat adalah carbon based material atau porous structure. Next. Nah, yang pertama adalah kompresi hidrogen. Kompresi hidrogen merupakan teknologi paling matang dan yang berkembang pada masa. Namun masih perlu metodologi desain tangki yang baru agar lebih efektif. Dan banyak industri yang telah menguji keefektifan dari material penyimpanan energi jenis ini. Nah, salah satunya itu Dynatech Industries yang melaporkan bahwa silinder penyimpanan hidrogen telah diuji hingga 825 bar dan memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 170 liter kandungan air. Next. Yang kedua yaitu ada liquid hidrogen. Hidrogen dalam bentuk cair ini yaitu memiliki kerapatan energi yang jauh lebih tinggi daripada bentuk gasnya, menjadikannya dia sebagai media penyimpanan yang menarik. Hidrogen cair ini disimpan sebagai cairan kriogenik yang berada pada titik didihnya yaitu minus 253 derajat Celcius. Mengapa disebut sebagai cairan kriogenik? Karena memiliki tekanan kerja yang rendah dibandingkan dengan tekanan sistem penyimpanannya dan memiliki potensi besar untuk mengurangi berat dengan menggunakan komposit baru. Next. Yang ketiga yaitu adalah metal hydride, di mana hidrida logam menyimpan hidrogen dengan mengikat hidrogen secara kimiawi untuk elemen dan paduan logam atau metalit. Nah, hidrida logam ini memiliki keunikan yaitu dapat menyerap hidrogen pada atau di bawah tekanan atmosfer. Kemudian melepaskan hidrogen pada tekanan yang jauh lebih tinggi ketika dipanaskan melalui reaksi kimia. Next. Yang keempat atau yang terakhir adalah carbon based material atau porous structure. Nah, bahan berbasis karbon juga dapat menyimpan sejumlah besar hidrogen pada suhu kamar karena memiliki luas permukaan yang tinggi dan volume pori yang melimpah. Nanomaterial yang paling baru ditemukan seperti nanotube dan nanofiber grafit yang dapat digunakan sebagai absorbent karena memiliki keuntungan aman secara inherent. Next. Selanjutnya ada hydrogen storage pada tahun 2007 sampai 2016.
Pada tahun 2007 terdapat berbagai permintaan sistem penyimpanan hidrogen, khususnya dalam bidang transportasi seperti mobil, serta teknik kedirgantaraannya. Lalu, the US Departemen Energi AS memberikan target untuk kapasitas penyimpanan hidrogen minimum, yaitu 6% berat, dengan densitas 45 gram per liter yang direncanakan untuk disesuaikan di tahun 2010 mendatang. Lalu penyimpanan hidrogen cair dalam bejana kriogenik memiliki parameter kapasitas yang sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk transportasi. Tangki kriogenik ini dengan vakum screening yang memungkinkan isolasi termal maksimum dibandingkan dengan yang lain. Kerapatan berat hidrogen lebih dari 20% berat untuk tangki kriogenik kecil, yaitu mobil. Lalu, metode ini menuntut input daya yang terlalu tinggi dan biaya kerja yang praktis. Selanjutnya, pada tahun berikutnya ada hidrida logam yang memiliki potensi paling besar untuk memenuhi target sistem DOEAS untuk penyimpanan hidrogen otomotif. Sebuah hidrogen sel bahan bakar yang menggunakan hidrida logam atau ALH3 sebagai sumber hidrogen menghasilkan densitas energi gravimetrik dan volumetrik 4 kali lebih besar daripada baterai konvensional dengan kinerja terbaik atau Li polimer. Lalu pada pengembangan material baru tahun berikutnya untuk memenuhi tuntutan sistem sel bahan bakar otomotif suhu rendah, maka dapat dilihat berdasarkan tabel tersebut, ALH3 memiliki energi spesifik yang besar, yaitu sekitar 850 Wh per kilogram, dengan kepadatan energi yaitu 1.200. Aluminium hidrogen ini memiliki kapasitas hidrogen volumetrik yaitu sebesar 140 gram per liter, lebih besar dari 2 kali lipat hidrogen cair dan kapasitas hidrogen gravimetrinya melebihi 10% berat. Reaksinya dapat dilihat yaitu ALH3 menjadi Al ditambah 3/2H2. Selain kapasitas yang tinggi dan suhu penguraian yang rendah, reaksi yang sedikit endotermik ini membutuhkan jumlah panas yang relatif kecil, yaitu sekitar 7 kJ per mol hidrogen. Oleh karena itu, reaksi dekomposisi dapat dipertahankan dengan mudah hanya dengan mengekstraksi limbah panas dari sel bahan bakar. Meskipun hidrogenasi langsung aluminium sangat sulit, tapi dimungkinkan untuk meregenerasi ALH3 melalui jalur lain, yaitu dengan metode yang paling umum digunakan yaitu dengan mereaksikan LiALH4 dengan AlCl3 dalam reaksi ether. Larutan ini dapat disaring dan dikeringkan untuk membentuk kristal AlH3. Lalu pada tahun 2012 hingga 2016 dikembangkan yaitu untuk penyimpanan hidrogen yaitu ada MOF, yaitu bahan berpori yang terdiri dari kristal dan hidrogen harus berdifusi melalui kristal tersebut untuk disimpan. Tingkat absorpsi tergantung pada difusivitas hidrogen dalam MOF, tetapi juga ada pada ukuran kristal. MOF yang sering digunakan yaitu MOF5, yaitu Zn4O BDC 3 kali. BDC yaitu benzen 1,4 dikarboksilat yang memiliki kestabilan termal, area permukaan yang tinggi, dan kapasitas penyimpanan hidrogen yang baik. MOF5 ini diaplikasikan dalam pemurnian gas, pemisahan gas, sebagai katalis, baterai, fotokatalisis, fototerapi, bahan pengantar listrik, dan sebagai superkapasitor. Lalu MOF5 ini memiliki kristalinitas dan stabilitas termal yang tinggi. Stabilitas termalnya dapat mencapai 673 Kelvin dari pengukuran TGA atau thermogravimetric analysis. Hidrogen menempati bagian tengah pori pada MOF. Kemudian dengan bertambahnya tekanan hidrogen akan mulai terserap pada sisi klaster anorganik dan dengan tekanan yang lebih besar. Hidrogen akan mulai terserap pada bagian linker organiknya. Nilai penyimpanan hidrogen dapat mencapai sekitar 3,20% massa untuk MOF 5 hasil sintesis melalui pencampuran langsung dengan TEA dan 2,63% massa untuk MOF5 yang disintesis dengan slow diffusion TEA.
dan 3,60% massa untuk metode solvothermal. Dapat dilihat berdasarkan gambar berikut ini. Baik, selanjutnya yakni penyimpanan energi hidrogen dalam kurun waktu 2017 hingga 2022. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada kurun waktu sebelum tahun 2017, penyimpanannya meliputi physical base dan juga material base. Nah, physical base sendiri yakni dari gas compress, cryo compress, kemudian ada liquid, kemudian secara material dibagi menjadi material base reversible dan non reversible seperti metal hydride yang reversible, kemudian absorben, dan material base non reversible-nya meliputi chemical hydrogen dan juga reforming. Sehingga itu adalah pengembangan sebelum tahun 2017. Nah, pada tahun 2017 hingga 2022 yang difokuskan adalah pengembangan dari material-material tersebut dengan roadmap plan yang sesuai dengan kinerja yang diproyeksikan dan status biaya sistem penyimpanan hidrogen yang saat ini sedang dikembangkan sesuai pada tabel roadmap plan pada slide selanjutnya. Next. Nah, pada tahun 2017 hingga tahun 2022 bisa dilihat bagaimana cryocompres, mulai dari gravimetri, volumetrik, cost-nya atau biayanya, kemudian ini adalah publikasi tahun 2017, yakni mungkin di tahun 2017-nya. Kemudian sebelum tahun 2017 ada metal hydride pada 2016, bisa dilihat gravimetri dan volumetrinya. Kemudian MOF bisa dilihat pada tahun 2016, ini adalah publikasi tahun 2016, data gravimetri, volumetrik, dan juga cost-nya bisa dilihat. Kemudian chemical hydrogen yang material base tadi untuk gravimetri, volumetri, dan cost-nya bisa dilihat pada tabel tersebut, yakni publikasi tahun 2016. Sehingga keseluruhan dari sebelum 2017 atau hampir saat 2017, gravimetri, volumetri, dan cost-nya itu belum mencapai target yang ditentukan. Seperti tahun 2020 sudah ditargetkan akan dibentuk roadmap plan untuk mencapai gravimetri 1,5, volumetri 1,0, kemudian cost-nya 10. Nah, ini adalah target-target yang akan dicapai pada tahun 2020. Kemudian ada target tahun 2025 dan ultimate target values. Nah, ini adalah salah satu pengembangan energi hidrogen pada tahun 2017 dan 2022. Lebih ke pencapaian target dari penyimpanan energi hidrogen secara physical base dan material base tersebut. Nah, itu adalah pengembangan di tahun 2017 hingga tahun 2022. Selanjutnya, Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Material penyimpanan energi sudah banyak berkembang dan digunakan sejak 20 tahun terakhir. Salah satu material penyimpanan energi adalah hidrogen. Banyak orang atau industri memilih hidrogen sebagai alternatif untuk energi terbarukan karena keberadaan hidrogen yang melimpah di alam semesta. Banyak sekali proyek-proyek penyimpanan energi untuk masa mendatang. Ditinjau dari penelitian tahun 2002 hingga 2006 mulai terlihat berbagai metode penyimpanan energi yang berkembang, mulai dari hidrogen gaseous sampai kompres hingga carbon based material. Begitu juga pada penelitian 2007 sampai 2016, banyak pengembangan dari penelitian sebelumnya mengenai gas kompres hingga MOF. Pada penelitian terbaru yaitu di tahun 2017 sampai 2022 sudah menggunakan beberapa teknologi yang canggih dan semakin matang dan mengurangi kekurangan yang dimiliki dari setiap jenis penyimpanan. Maka dari itu, hydrogen storage dapat menjadi salah satu alternatif baru untuk energi baru terbarukan di masa mendatang. baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi tugas 2 dari kelompok 7. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.